Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Sulastri Pua AG SKM MPD. Saya merupakan dosen pada program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Gorontalo, sekaligus dosen pengampu mata kuliah di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah klinik sanitasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi lulusan program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 6 dengan beban studi sebesar 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktik lapangan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, penugasan, praktikum, seminar, serta pembelajaran berbasis studi kasus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan CPL program studi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu 1. Bekerja sama serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu 1. Penguasaan konsep, teori, dan prosedur dalam bidang sanitasi lingkungan, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTES untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sanitasi lingkungan. 2. Menguasai konsep teoritis, penilaian kualitas media lingkungan, dan pemanfaatan IPTES untuk menyelesaikan masalah sanitasi lingkungan. 3. Menguasai metode promosi sanitasi lingkungan melalui berbagai media kepada masyarakat dan individu. Pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu 1. Mampu melakukan penilaian kualitas media lingkungan dengan melalui identifikasi dan analisis risiko, serta upaya penyehatan pengemasan dan pengendalian risiko untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan memanfaatkan IPTES dalam penyelesaian masalah sanitasi lingkungan. 2. Mampu menggerakkan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif, serta mampu melakukan kerjasama secara lintas program dan lintas sektor untuk memberdayakan masyarakat dalam penyelesaian masalah sanitasi. Mata kuliah ini diampuh oleh tim dosen dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, terdiri atas 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Adapun pokok pembahasan setiap pertemuan meliputi 1. Klinik sanitasi, A. Pertemuan klinik sanitasi, B. Mekanisme pelayanan klinik sanitasi di FKTP, 2. Pengkodean penyakit, A. Penyakit infeksi bakteri, B. Penyakit infeksi virus, C. Penyakit infeksi parasit. 3. Upaya pelayanan kesehatan primer, A. Pelayanan kesehatan perorangan, B. Pelayanan kesehatan masyarakat, C. Pelayanan kesehatan penunjang. 4. Identifikasi faktor risiko, A. Survei mawas diri, B. Diskusi kelompok. 5. Penegakan diagnosa, A. Konseling, B. Infeksi sanitasi. Nomor 6. Indikator pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, A. Akses masyarakat, B. Kualitas pelayanan, C. Dampak. Sebagai referensi utama, mata kuliah ini menggunakan berbagai sumber belajar. Selain buku ajar, mahasiswa juga mempelajari berbagai artikel ilmiah, hasil penelitian, serta publikasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan materi klinik sanitasi lingkungan sehingga memperoleh gambaran mengenai penerapan teori dalam praktik. Proses pembelajaran memanfaatkan berbagai media dan teknologi pembelajaran, baik secara luring maupun daring. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui Google Meet, Zoom Meeting, dan Learning Management System atau LMS siaga di Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Sementara itu, media presentasi yang digunakan meliputi mikroskop PowerPoint, video pembelajaran, serta berbagai media interaktif lainnya.
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti model Google Form, serta media evaluasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Seluruh bahan ajar, materi perkuliahan, tugas, dan referensi diunggah ke LMS Siaga sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya kapan saja. Selain itu, komunikasi antara dosen dan mahasiswa juga dilakukan melalui grup WhatsApp sebagai media diskusi dan konsultasi di luar jam perkuliahan. Pendekatan pembelajaran diterapkan berorientasi pada Student Center Learning atau SCL melalui diskusi kelompok, presentasi studi kasus, penugasan, dan pembelajaran kolaboratif sehingga mahasiswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Penilaian mata kuliah mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama dan disepakati melalui kontrak perkuliahan. Komponen penilaian terdiri atas tugas dan keaktifan 20%, ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian akhir semester atau UAS 35%, praktek lapangan 35%. Demikian pengantar mata kuliah klinik sanitasi yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai pengertian tujuan dan ruang lingkup klinik sanitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua ya. Sekarang kalian sudah masuk di semester 6 ya, semester 6, dan salah satunya mengampu dengan mata kuliah ini, mata kuliah klinik sanitasi ya. Di awal mata kuliah ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian untuk kontrak pembelajaran pada semester 6 ini, yaitu pokok bahasan materi yaitu 1. Surveillance klinik sanitasi ya. 2. Klinik sanitasi berorientasi penyakit berbasis lingkungan. 3. Faktor risiko kejadian penyakit berbasis lingkungan. 4. Penegakan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. 5. Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. 6. Implementasi klinik sanitasi di fasilitas kesehatan. Sistem pelayanan klinik sanitasi. 8. Safety service, yaitu keamanan pelayanannya. Sekarang kita akan mulai dengan mata kuliah klinik sanitasi dan mengikuti yaitu 1. Survei klinik sanitasi. 2. Variabel surveillance klinik sanitasi. Survei klinik sanitasi meliputi pengertian klinik sanitasi. 2. Pengertian surveillance. 2. Variabel surveillance klinik sanitasi yaitu meliputi tempat, waktu, dan orang. Klinik sanitasi wahana mengatasi masalah melalui upaya integrasi kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit, bimbingan dan penyuluhan dan bantuan teknis. Diperlukan dukungan data melalui kegiatan surveillance. Klinik sanitasi. Klinik sanitasi adalah ruang pelayanan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. Kegiatan klinik yaitu inspeksi sanitasi lingkungan tempat tinggal pasien atau konseling, kemudian penyuluhan yang lebih terarah kepada pasien, keluarga, dan tetangga di sekitar. Ya. Pengertian surveillance yaitu secara terus-menerus pengumpulan sistematis, analisis, dan interpretasi data kesehatan yang penting untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan penyebaran data ini secara tepat waktu kepada mereka yang perlu mengetahuinya. Sekarang kita akan pindah di materi kedua ya. Materi kedua yaitu variabel epidemiologi penyakit berbasis lingkungan. Topik pembahasan, pengertian dari epidemiologi, pengertian dari penyakit berbasis lingkungan. Kedua, rantai penularan DBD, apa saja gejala DBD, apa saja variabel penyakit berbasis lingkungan. Pengertian epidemiologi, yaitu epidemiologi adalah metode investigasi
yang digunakan untuk mendeteksi penyebab atau sumber dari penyakit, kondisi atau resiko yang menyebabkan penyakit, cedera, cacat, atau kematian dalam populasi atau dalam suatu kelompok manusia. Epidemiologi yaitu juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat, penyebab, pengendalian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan populasi manusia. Ilmu ini meliputi pemberian, ciri, dan distribusi status kesehatan, ras, geografi, agama, pendidikan, pekerjaan, perilaku, waktu, tempat, orang, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam gejala DBD. Gejala DBD yaitu mual dan muntah, kemudian ada demam tinggi selama 2-7 hari ya, sakit kepala, pembesaran hati. Ternyata juga DBD ini berpengaruh di pembesaran hati ya. Terdapat bintik-bintik merah atau manifestasi perdarahan. Dia bisa keluar berdarah bisa dari mulut dengan ataupun hidung ya. Sakit dan nyeri. Sakit mata biasanya terdapat di belakang mata, otot, sendi, atau nyeri tulang. Kemudian terakhir trombosit ya. Trombosit di bawah itu diperkirakan itu bisa-bisa kena DBD ya. Kesimpulan, epidemiologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mendeteksi penyebab, distribusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit cedera, cacat, atau kematian dalam populasi manusia. Dalam konteks ini, epidemiologi membantu memahami pola kejadian penyakit, termasuk penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dengue atau DBD. Oke, ada sekalian, sampai di sini ada pertanyaan dengan materi tadi? Ya, ada. Ada ya. Pertanyaan dengan adik siapa itu? Izin bertanya Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya Syabila Hanafi. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana dengan alur klinik sanitasi. Baik, ada lagi pertanyaan kedua? Bu, saya Bu, ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abu Raja Mahmud. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan klinik sanitasi. Baik, ada lagi? Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya mohon izin, perkenalkan nama saya Yuni Saulia Rahman. Saya ingin bertanya, sanitasi itu contohnya apa saja Bu? Oke, baik, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama ya dari Tasya, adik Tasya, yaitu bagaimana alur klinik sanitasi ya. Dimulai dari alur sanitasi yaitu dimulai saat pasien dengan penyakit berbasis lingkungan, kemudian dirujuk dari poli umum atau pemeriksaan lain. Kalau di puskesmas ya, dilanjutkan dengan proses konseling. Nah, itu kalau proses konseling kalian yang dari sanitasi itu yang menjelaskan. Kemudian ada kunjungan bila perlu ya. Paham Dek? Ya, paham. Ya. Pertanyaan yang kedua ya. Klinik sanitasi adalah layanan kesehatan di puskesmas, konseling, kunjungan rumah, pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Itu kalau pertanyaan yang kedua, itu dia punya jawaban ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga dari adik Lisa, ya, yaitu penggunaan jamban ya, sehat, berleher angsa, dengan septic tank, pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu tertutup ya. Kemudian penyediaan air bersih atau spa. Paham sampai di situ? Iya. Demikian pertemuan kita pada kali ini ya, untuk
berikutnya kita akan berjumpa pada sesi berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.